Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Tokoh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryodipuro, Pangeran Ronggo, Ngabehi Mangunharjo, dan Pangeran Surenggogo. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa dan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrojo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik banteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sendot Prawiridijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaan yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal Dikuk, Kolonel Baptist Clearance. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal Dikuk untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro berkeras mendapatkan pangkuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada tanggal 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk menangkap Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal Dikuk mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Ponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Keresidenan di Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa, korban 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro, raja dan bupati tunduk kepada Belanda.